AI telah menjadi salah satu topik pembicaraan terbesar di dunia, terutama di Amerika Serikat. Tapi hampir tidak ada yang membicarakan biaya sebenarnya di balik satu gambar atau percakapan yang dihasilkan AI itu. Setiap model yang dilatih menghabiskan daya yang sebenarnya tidak pernah dirancang untuk ditangani oleh jaringan listrik Amerika. Dan sekarang permintaannya meledak. Amerika Serikat membutuhkan lebih banyak listrik daripada sebelumnya, dan listrik itu harus andal, bersih, dan selalu tersedia. Setiap negara bagian di Amerika sedang berusaha keras untuk memecahkan masalah itu. Tapi satu negara bagian mungkin sudah menemukan solusinya. Itu menghabiskan biaya 35 miliar dolar dan hampir membuat perusahaan yang membangunnya bangkrut. Saat ini, fasilitas AI terbaru membutuhkan daya hingga 1000 megawatt, cukup untuk memasok listrik ke sebuah kota kecil, dan itu hanya untuk satu gedung. Sekarang ada puluhan kampus AI seperti ini yang tersebar di seluruh Amerika Serikat, dengan yang lebih besar lagi sedang dibangun. Pada tahun 2030, Departemen Energi memperkirakan pusat data akan menghabiskan 17% dari seluruh listrik yang dihasilkan di Amerika Serikat. Sederhana saja, jaringan listrik tidak dibangun untuk ini. Yang paling dihargai oleh ekonomi AI adalah listrik yang tidak pernah berhenti mengalir, dan mereka melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Pada tahun 2024, Microsoft menandatangani kontrak selama 20 tahun dengan Constellation Energy untuk menghidupkan kembali Three Mile Island Unit 1. Amazon membeli seluruh pembangkit listrik. Meta mulai membayar langsung pengembang reaktor. Google ikut bergabung dengan mereka. Ini adalah beberapa perusahaan terkaya di dunia, dan bahkan mereka pun tidak bisa mendapatkan listrik yang mereka butuhkan dengan cukup cepat. Ada banyak uang yang dipertaruhkan di sini. Pengeluaran teknologi hyperscale akan melebihi 600 miliar dolar pada tahun 2026. Dan setiap dolarnya tidak ada gunanya tanpa soket yang menyediakan listrik sesuai permintaan. Namun, satu negara bagian sudah memikirkan semuanya. Georgia mengaktifkan 2 reaktor nuklir di Plant Vogtle pada tahun 2023 dan 2024, menjadikannya pembangkit nuklir terbesar di Amerika Serikat. Satu lokasi yang cukup kuat untuk menjalankan jutaan rumah tanpa henti, bebas karbon, dan dibangun untuk beroperasi selama 60 hingga 80 tahun tanpa jeda. Itulah jenis sistem listrik yang kini sangat dibutuhkan oleh ekonomi AI. Dan saat ini, Georgia adalah satu-satunya tempat di negara ini yang benar-benar melakukannya. Tapi untuk mencapainya, sebenarnya bukan soal rekayasa teknik. Ini tentang segala hal yang membuat pembangkit listrik tenaga nuklir baru pada dasarnya mustahil selama beberapa dekade. Untuk memahami mengapa Georgia adalah salah satu dari sedikit tempat di Amerika yang masih mampu melakukan hal ini, Anda harus kembali ke saat negara ini lupa cara membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Three Mile Island tidak membunuh tenaga nuklir Amerika, tapi itu menguburnya dalam tumpukan dokumen. Setelah kecelakaan pada tahun 1979, setiap reaktor baru terjebak dalam proses perizinan yang begitu berat hingga bisa memakan waktu bertahun-tahun hanya untuk memulai pembangunan. Lalu, Chernobyl membuatnya menjadi isu politik. Dukungan publik runtuh, perusahaan utilitas mundur, dan tenaga nuklir pun terhenti. Gas alam menjadi jalan keluar. Boom serpih membanjiri Amerika Serikat dengan bahan bakar murah, dan pembangkit listrik tenaga gas bisa dibangun dalam waktu kurang dari 2 tahun, bukan 1 dekade. Tenaga nuklir bukan hanya lambat pada saat itu, tapi juga menjadi taruhan finansial terburuk yang bisa Anda buat di bidang energi. Pabrik-pabrik yang dulunya membuat bejana tekan reaktor pun tutup. Para insinyur yang mampu menyegel kubah penahanan meninggalkan industri ini. Amerika tidak hanya berhenti membangun reaktor, tetapi juga kehilangan keahlian untuk membangunnya. Selama 1 generasi, ISS tidak menyelesaikan satu pun reaktor baru. Setiap negara bagian yang mencoba menghidupkan kembali nuklir menghadapi masalah yang sama. Carolina Selatan mencoba. Florida sempat mempertimbangkan gagasan itu. TVA mempelajari lokasi demi lokasi. Setiap lokasi menghadapi biaya yang berlipat ganda, lalu 3 kali lipat. Amerika harus mempelajari kembali keahlian yang telah dilupakan selama 30 tahun. Georgia mewarisi semua masalah itu ketika mulai membangun di Vogtle pada tahun 2009. Jadi, mengapa Amerika mempertaruhkan masa depan nuklirnya pada Georgia? Karena seseorang harus menanggung biaya untuk mempelajari kembali cara membangun reaktor dari awal sesuai aturan modern dengan tenaga kerja yang hampir tidak ada lagi. Unit 3 dan 4 Vogtle di Georgia tidak hanya menghasilkan listrik dalam jumlah besar, tetapi juga mewakili generasi reaktor nuklir yang sama sekali berbeda. Reaktor-reaktor lama yang dibangun pada tahun 1970-an dan 80-an sangat bergantung pada pompa dan sistem cadangan untuk menjaga inti tetap dingin selama keadaan darurat. Reaktor AP1000 yang baru dirancang berdasarkan pertanyaan yang jauh lebih menakutkan. Apa yang terjadi jika semuanya gagal?
pemadaman total. Situasi seperti ini membuat operator hanya punya waktu beberapa menit untuk menghidupkan kembali sistem. Mimpi buruk seperti inilah yang menyebabkan Fukushima. Ketika pembangkit kehilangan daya dari luar, sistem pendingin gagal, dan dalam beberapa hari 3 reaktor meleleh. AP-1100 dibangun agar skenario seperti itu secara teori tidak bisa terjadi. Sebuah tangki air besar berada di atas reaktor yang menampung ratusan ribu galon air. Jika semua sistem lain mati, sistem ini akan terbuka secara otomatis dan gravitasi akan bekerja. Air akan membanjiri inti reaktor tanpa listrik atau pompa. Saat panas naik, uap mengenai bagian dalam cangkang penahan baja, mendingin, mengembun, dan jatuh kembali ke bawah. Ini menciptakan siklus pendinginan yang berkelanjutan yang sepenuhnya digerakkan oleh hukum fisika. Tidak ada yang perlu dinyalakan, karena sistem ini memang dirancang untuk bekerja tanpa perlu menyalakan apapun sejak awal. Fitur yang satu itu menghilangkan ribuan katup, pompa, dan mil-mil kabel yang dibutuhkan reaktor lama. Pembangkit ini hanya menggunakan sekitar setengah bagian dari reaktor lama yang sebanding. Pembangkit ini memakan lebih sedikit ruang. Pembangkit ini bisa dibuat secara terpisah di pabrik dan kemudian dirakit di lokasi. Secara teori, semua itu seharusnya membuat AP-1100 lebih murah dan lebih cepat dibangun dibandingkan apapun sebelumnya. Dalam kenyataannya, unit 3 telah beroperasi di atas 96% dari output maksimumnya. Artinya, pembangkit ini hampir selalu menghasilkan listrik tanpa henti. Untuk reaktor yang benar-benar baru, itu sangat mengesankan. Kebanyakan pembangkit baru menghabiskan waktu bertahun-tahun menghadapi kerusakan, penghentian, dan masalah tak terduga. Vogtle mulai beroperasi dan terus berjalan. Dan bagi perusahaan utilitas, konsistensi itu adalah segalanya. Jika sebuah reaktor dapat menghasilkan listrik siang dan malam tanpa henti, perusahaan dapat dengan percaya diri menyusun kontrak jangka panjang dengan landasan itu. Pada bulan April 2026, Westinghouse, perusahaan di balik desain reaktor AP-1100, meminta Komisi Regulasi Nuklir untuk menjadikan Vogtle Unit 4 sebagai contoh bagi masa depan nuklir Amerika. Setiap lisensi, cetak biru, dan rencana konstruksi AP-1100 yang baru akan merujuk kembali pada apa yang telah dibangun di Georgia, dan itu penting. Hanya ada 6 reaktor AP-1000 yang beroperasi di bumi saat ini. Seluruh dunia barat hanya memiliki 2 reaktor di Georgia. Apa yang terjadi di sana selama dekade berikutnya bisa menentukan apakah Amerika akan membangun generasi baru pembangkit nuklir atau tidak pernah mencoba lagi. Tapi mencapai titik ini juga tidak mudah. Anggaran awalnya sekitar 14 miliar dolar. Angka akhirnya ketika semua perhitungan selesai mencapai 36,8 miliar dolar. Proyek ini terlambat 7 tahun dan melebihi anggaran sekitar 21 miliar dolar. Secara logika normal, proyek ini seharusnya sudah dibatalkan setidaknya 3 kali. Momen nyaris mati pertama terjadi pada bulan Maret 2017 ketika Westinghouse mengajukan kebangkrutan di tengah proses konstruksi. Mereka telah menandatangani kontrak harga tetap yang sebenarnya tidak bisa dipenuhi siapapun karena pekerjaannya jauh lebih sulit daripada yang diakui siapapun. Perusahaan itu runtuh karena beban janji-janji mereka sendiri. Perusahaan induknya Toshiba mengalami kerugian 9 miliar dolar dan keluar dari bisnis nuklir Amerika. Georgia Power dan Southern Company tidak lagi memiliki kontraktor. Mereka memiliki pembangkit nuklir yang setengah jadi, ribuan pekerja di lokasi, dan tidak ada yang mengelola mereka. Negara bagian bisa saja menghentikan proyek itu. Sebagai gantinya, Southern Nuclear mengambil alih manajemen proyek dan membawa Bechtel, perusahaan yang sama yang membangun Vogtle Unit 1 dan 2 pada tahun 1980-an untuk menjalankan konstruksi sehari-hari. Pembengkakan biaya bukan hanya karena kebangkrutan. Konsep bagian-bagian buatan pabrik yang dijanjikan itu, yakni bagian reaktor yang dibuat di luar lokasi lalu dikirim, langsung berantakan. Para pekerja harus membangun ulang bagian-bagian di lokasi, sehingga seluruh ide penghematan uang di balik desain tersebut menjadi sia-sia. Di atas itu semua, proyek ini menghabiskan sisa tenaga kerja nuklir Amerika yang masih ada. Pabrik tersebut terpaksa melatih hampir 13.000 teknisi selama prosesnya. Jumlah pelatihan itu menceritakan kisah sebenarnya. Amerika tidak hanya membangun pembangkit listrik di Georgia, tetapi juga membangun kembali tenaga kerja di sekitarnya. Burke County harus mendirikan program pelatihan kerja untuk satu generasi pekerja yang bahkan belum pernah melihat reaktor yang sedang dibangun. Tukang las lokal harus ditingkatkan ke sertifikasi tingkat nuklir. Perusahaan teknik mengirim staf dari Tennessee, Carolina Selatan, dan Florida hanya untuk memenuhi kebutuhan. Lebih dari 30% pekerja yang direkrut di Vogtle adalah veteran militer. Banyak di antaranya langsung berasal dari program nuklir Angkatan Laut yang terus membangun reaktor kapal selam dan kapal induk.
Setiap pekerja tersebut sekarang membawa pelatihan itu ke reaktor berikutnya yang akan dibangun Amerika dimanapun lokasinya nanti. Sebelum perluasan Vogtle dimulai, Burke County adalah salah satu county termiskin di Georgia. Tingkat pengangguran di sana lebih tinggi dari rata-rata negara bagian selama sebagian besar tahun 2000-an. Semua itu berubah. Pada puncak masa konstruksi, Vogtle menjadi pemberi kerja swasta terbesar di county tersebut dengan selisih yang cukup jauh. Pendapatan pajak properti Burke County tumbuh secara signifikan seiring dengan masuknya infrastruktur konstruksi, perumahan pekerja, dan bisnis pendukung yang mengikuti proyek tersebut. Sebanyak 13.000 pekerja yang dilatih di Vogtle membangun karir yang tidak akan pernah ada di Burke County tanpa proyek tersebut. Lalu, tagihan pun mulai berdatangan. Georgia Power membebankan biaya kepada pelanggannya melalui mekanisme yang disebut pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, persis seperti namanya. Pelanggan membayar untuk pembangkit listrik tersebut sebelum menghasilkan 1 watt pun. Tagihan bulanan rumah tangga naik ketika unit 3 mulai beroperasi pada tahun 2023 dan naik lagi saat unit 4 menyusul. Seiring waktu, tagihan rata-rata naik sekitar 10%. Komisi Layanan Publik Georgia, badan terpilih yang mengatur utilitas, menyetujui hampir 7,5 miliar dolar biaya konstruksi untuk dibebankan langsung kepada pelanggan, sementara pemegang saham menanggung sisanya. Pembangkit listrik gas alam dengan ukuran yang sama akan menelan biaya sekitar 1/10-nya. Tenaga surya bahkan akan lebih murah lagi. Berdasarkan angka-angka tersebut, keputusan yang cerdas sebenarnya adalah membatalkan proyek itu. Komisi Layanan Publik juga menemukan bahwa Georgia Power berulang kali memberikan perkiraan biaya yang tidak akurat kepada regulator selama bertahun-tahun. Angka-angka yang membuat proyek tersebut terlihat lebih layak daripada kenyataannya. Angka-angka yang jujur akan mengubur proyek itu. Kritiknya bukan sekedar teori, para regulator memperdebatkan proyek tersebut. Proyek itu tetap dipertahankan hidup hanya karena proyeksi yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, apakah Vogtle adalah bencana akibat manajemen yang buruk? Atau apakah itu harga yang tak terhindarkan untuk mempelajari kembali cara membangun sesuatu yang telah ditinggalkan negara ini? Jawabannya sedikit dari keduanya. Manajemen yang buruk sudah tercatat, tapi begitu juga dengan kenyataan yang lebih besar bahwa Amerika sedang mencoba menghidupkan kembali industri yang sebenarnya sudah ditinggalkan. Setiap upaya memulai kembali pasti akan menanggung biaya yang tidak tercakup dalam perkiraan awal. Negara ini membutuhkan reaktor yang selesai dibangun dan seseorang harus membayar untuk pelajaran itu. Georgia yang membayarnya. Itulah sebabnya Amerika bertaruh besar di Georgia. Negara bagian lain melihat tagihannya dan menolak. Georgia berkata ya meskipun ada banyak keluhan. Dan begitu reaktor mulai beroperasi, pembicaraan pun bergeser dari berapa biayanya menjadi apa yang bisa diwujudkan oleh hal ini. Plan Vogtle adalah proyek pembangkit listrik termahal yang pernah selesai di belahan barat. Tapi proyek ini melakukan sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya diukur oleh spreadsheet manapun. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat masih bisa menyelesaikan sebuah reaktor nuklir besar. 36,8 miliar dolar digunakan untuk membangun 2 reaktor. Tapi proyek ini juga membangun kembali rantai pasokan, melatih tenaga kerja, dan menetapkan template kerja yang bisa dijadikan acuan oleh proyek-proyek masa depan, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Pembangunan nuklir skala besar mengalami kesulitan di sebagian besar dunia. Georgia menjadi salah satu dari sedikit tempat yang benar-benar berhasil menyelesaikan sebuah proyek sampai tuntas. Cara terbaik untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan Georgia adalah dengan melihat negara bagian yang memulai proyek yang sama namun akhirnya menyerah. Sekitar 200 mil sebelah timur Plan Vogtle di tepi Broad River dekat Jenkinsville, Carolina Selatan, terdapat sebuah lubang beton. Itulah sisa dari visi Summer Unit 2 dan 3. Carolina Selatan telah menghabiskan sekitar 9 miliar dolar untuk proyek itu sebelum akhirnya menghentikannya pada Juli 2017. Perusahaan utilitas di balik proyek itu, Scana dan Santee Cooper milik negara, membatalkan proyek tersebut hanya beberapa bulan setelah Westinghouse bangkrut. Reaktor-reaktor itu tidak pernah selesai dan lokasi tersebut ditinggalkan. Kontraktornya sama, desain reaktornya sama. Kebangkrutan terjadi pada kedua proyek di hari yang sama. Jadi, apa yang berbeda dengan Georgia? Georgia Power melayani sekitar 2,7 juta pelanggan. South Carolina Electric and Gas milik Scana melayani sekitar 700.000 pelanggan, membagi tagihan bernilai miliaran dolar yang sama ke 4 kali lebih banyak pelanggan, dan rasa sakit per rumah tangga menjadi bisa diterima secara politik, bukan mematikan. Perbedaan kedua adalah bagaimana aturan-aturannya ditulis. Georgia Power diizinkan untuk mengambil kembali biaya pembangunan yang wajar dari pelanggan di bawah sistem di mana Komisi Layanan Publik memiliki kendali hampir penuh.
South Carolina memiliki pengaturan serupa di atas kertas, tetapi aturannya tentang berapa banyak yang bisa dibebankan kepada pelanggan lebih ketat. Ketika Westinghouse runtuh, para regulator di South Carolina tidak memiliki perlindungan politik untuk terus melanjutkan. Perbedaan ketiga adalah siapa yang memiliki pembangkit tersebut. Vogtle dimiliki bersama oleh 4 entitas. Georgia Power memegang saham terbesar, yaitu 45,7%, sementara sisanya dibagi antara Oglethorpe Power, MEG Power, dan kota Dalton. Struktur tersebut membagi beban keuangan ke koperasi pedesaan, utilitas milik pemerintah kota, dan satu perusahaan besar milik investor. Jadi, tidak ada satu pihak pun yang menanggung seluruh risiko. Visi Summer pada dasarnya adalah proyek 2 utilitas dan salah satunya dimiliki oleh negara. Itu membuat setiap pembengkakan biaya menjadi pertarungan politik. Lalu ada perbedaan yang paling penting. Georgia sudah membangun 2 reaktor di Plant Vogtle pada tahun 1980-an. Lokasinya sudah memiliki izin, lisensi, dan terhubung ke jaringan listrik. Ini adalah perluasan brownfield. Visi Summer jauh lebih mirip pembangunan greenfield, bekerja di lokasi yang hanya memiliki 1 reaktor lama sebagai pendamping. Tapi Anda juga harus melihat faktor yang lebih sulit diukur, yaitu keberanian politik pada saat krisis. Ketika Westinghouse runtuh pada Maret 2017, kedua negara bagian terpaksa mengadakan sidang darurat dalam beberapa minggu. Para politisi Carolina Selatan melihat jumlah pelanggan yang lebih sedikit dan keluhan yang lebih keras, memilih untuk membatalkan proyek tersebut. Para pemimpin Georgia mengambil keputusan sebaliknya. Mereka memutuskan bahwa meninggalkan reaktor yang setengah jadi setelah menghabiskan miliaran dolar akan lebih buruk daripada menanggung biaya tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Keputusan itulah yang menjadi titik di mana jalur Georgia berpisah dari Carolina Selatan. Perbedaan itulah yang membuat tidak ada negara bagian lain yang mampu meniru apa yang dilakukan Georgia. Taruhan di Georgia berhasil karena secara struktural, Georgia adalah satu-satunya negara bagian di mana hal itu bisa berhasil. Bercounty memiliki satu keunggulan yang tidak bisa ditandingi oleh lokasi lain manapun: izin, hak atas air, dan keahlian nuklir dari pembangunan tahun 1980-an sudah tersedia. Ketika Georgia memperluas Vogtle, masalah air tidak pernah dibuka kembali. Pertarungan perizinan tidak pernah terjadi. Setiap negara bagian lain akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di pengadilan sebelum memulai pembangunan. Keterkaitan antara perusahaan utilitas dan pemerintah di Georgia juga lebih dalam dibandingkan dengan banyak negara bagian yang lebih besar dan lebih terpecah secara politik. Komisi Layanan Publik dipilih di seluruh negara bagian dan secara historis menghasilkan komisaris yang lebih bersedia mendukung ekspansi utilitas jangka panjang. Selain itu, legislatif secara konsisten memperkuat proyek ini melalui aturan pajak, undang-undang pembiayaan, dan kebijakan yang memungkinkan biaya dapat dipulihkan saat konstruksi masih berlangsung. Negara bagian dengan sistem regulasi yang lebih terfragmentasi akan menghadapi bertahun-tahun perlawanan hukum dan politik tambahan sebelum konstruksi mencapai tahap ini. Bandingkan itu dengan California atau New York. Keduanya memiliki sejarah nuklir, Diablo Canyon di California dan Indian Point di New York. Tetapi saat ini, keduanya lebih dikenal karena tekanan untuk menutup pembangkit daripada membangun yang baru. Tidak ada satupun negara bagian yang bisa menjadi tuan rumah Vogtle. Keduanya menghukum perusahaan utilitas yang mengusulkan proyek seperti yang dijalankan Georgia. Illinois lebih rumit. Illinois mengoperasikan armada nuklir terbesar di negara ini dengan 11 reaktor, tetapi semuanya dibangun sebelum biaya konstruksi melonjak pada tahun 1980-an. Pasar yang telah dideregulasi membuat pembangkit listrik tenaga nuklir baru hampir mustahil dibangun. Perusahaan utilitas tidak bisa menjamin harga jangka panjang yang dibutuhkan untuk menutupi biaya awal yang sangat besar. Itulah jebakannya. Deregulasi menguntungkan apa yang sudah ada, tapi menghalangi apa yang akan datang. Itulah sebabnya ekspansi nuklir terkonsentrasi di negara bagian di Tenggara dengan utilitas yang masih diregulasi, bukan di negara bagian nuklir besar di utara. Hanya Georgia yang memiliki kondisi untuk menyelesaikan satu proyek hingga tuntas. Dan ini hanya akan semakin besar. Pada bulan Desember 2025, Georgia Power mengajukan rencana senilai 16 miliar dolar untuk membangun pembangkit listrik baru yang cukup hingga tahun 2031 untuk memasok listrik ke beberapa juta rumah sekaligus. Komisi Layanan Publik menghabiskan hampir 25 jam dalam sidang publik hanya untuk proposal tersebut. Rencana tersebut didorong oleh satu kategori pelanggan yang 5 tahun lalu belum ada dalam skala yang signifikan. Pada Januari 2025, Amazon berkomitmen menambah 11 miliar dolar lagi untuk pembangunan pusat data di Georgia. Bukan niat di masa depan, tapi modal yang sudah dikeluarkan.
Di awal tahun yang sama, perusahaan itu telah membeli lahan dalam jumlah besar di negara bagian tersebut untuk pembangunan kampus baru. Dan mereka bukan satu-satunya. Microsoft, Meta, dan Google semuanya memiliki kehadiran besar di Georgia dengan fasilitas di wilayah Atlanta yang mengonsumsi listrik lebih banyak daripada pabrik industri berukuran menengah. Wilayah ini telah berubah menjadi klaster hyperscale. Fasilitas Meta di Newton County memperlihatkan skala tersebut secara nyata. Satu kampus yang saat ini sedang diperluas menarik sekitar 500.000 galon air per hari, sekitar 1/10 dari penggunaan harian di county tersebut hanya untuk mendukung beban komputasinya. Dan bahkan itu pun sudah tidak cukup lagi. Newton County sekarang sedang meninjau beberapa proposal baru, termasuk pusat data yang meminta air dan listrik dalam skala yang lebih besar lagi. Setiap proyek ini bersaing untuk hal yang sama, listrik, yang jaringan listrik Amerika Serikat sendiri sedang kesulitan untuk menjaminnya. Keputusan Komisi Layanan Publik pada Desember 2025 adalah yang membuat perluasan ini benar-benar terwujud. Georgia Power berkomitmen untuk membangun kapasitas listrik baru dalam jumlah besar, khusus untuk memenuhi permintaan industri dan pusat data yang akan datang. Yang penting, mereka setuju untuk menanggung sebagian besar risiko keuangan sendiri jika beberapa proyek tidak terwujud. Komitmen tersebut mengubah perhitungan risiko bagi setiap perusahaan yang memutuskan di mana akan membangun berikutnya. Perusahaan utilitas tidak akan mempertaruhkan miliaran kecuali mereka sudah tahu permintaan akan datang. Yang berarti ledakan AI dan pusat data yang menuju Georgia kemungkinan jauh lebih besar daripada yang telah diumumkan secara publik sejauh ini. Atlanta sudah memiliki salah satu konektivitas serat optik terbaik di negara ini berkat sejarah telekomunikasinya. Tanah di luar kota masih relatif terjangkau. Iklimnya membantu mengurangi biaya pendinginan, tapi keunggulan terbesarnya adalah listrik. Georgia dapat menyediakan listrik dalam jumlah besar yang andal dan selalu menyala, didukung oleh pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di negara ini. Georgia sekarang sedang membuat tarif beban besar, aturan yang mengatur bagaimana pelanggan pusat data membeli listrik dengan cara yang memungkinkan hyperscaler mendapatkan pembangkit listrik bersih khusus di samping listrik dari jaringan. Pengaturan itu secara efektif memungkinkan perusahaan seperti Microsoft atau Amazon untuk langsung terhubung ke pasokan listrik nuklir dari pembangkit yang baru saja diselesaikan Georgia. Dan disinilah waktunya menjadi sedikit aneh. Unit Vogtle 4 mulai beroperasi secara komersial pada April 2024. Pengeluaran pembangunan AI mengalami hambatan pertumbuhan pada tahun yang sama persis. Dua garis waktu yang benar-benar terpisah, proyek konstruksi selama 15 tahun dan pertumbuhan pesat komputasi AI bertemu dalam jangka waktu yang sama. Georgia kebetulan menyelesaikan satu-satunya reaktor baru Amerika dalam dekade ini, tepat saat perusahaan-perusahaan terbesar di negara itu menyadari mereka tidak bisa mendapatkan listrik yang andal di tempat lain. Negara bagian lain baru menyadari apa yang terjadi ketika sudah terlambat. Virginia, ibu kota pusat data Amerika yang bersejarah, mencapai batas jaringan listriknya sebelum bisa menambah pembangkit baru. Texas, dengan jaringan listrik independennya, telah menjadi magnet bagi pusat data yang menggunakan bahan bakar gas alam, tetapi tidak bisa menawarkan pasokan dasar bebas karbon. Arizona punya lahan dan sinar matahari, tapi tidak ada pasokan dasar yang stabil untuk mendukungnya di malam hari. Di Virginia Utara, pusat data terbesar di dunia, PJM Interconnection, terpaksa menghentikan sementara peninjauan proyek baru hanya untuk membersihkan tumpukan pekerjaan yang tertunda. Pada saat raksasa teknologi menyelesaikan dokumen untuk menghubungkan kampus baru ke jaringan listrik, pesaing di negara bagian lain sudah membangun dan menyalakan 3 kampus. Keunggulan Georgia memang terbatas waktu, tetapi saat ini mereka memiliki salah satu sistem pembangkit listrik bersih skala besar yang sepenuhnya beroperasi di Amerika Serikat. Dan persaingannya bukan hanya dengan negara bagian lain. Setiap bulan negara ini gagal menambah pembangkit listrik baseload baru yang andal, kampus AI hyperscale akhirnya dibangun di tempat lain, semakin sering di luar negeri, atau bahkan tidak dibangun sama sekali. Kedua hasil tersebut menyerahkan ekonomi AI kepada siapapun yang bisa menyediakan listrik. Saat ini, itu adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan beberapa provinsi di Tiongkok. Di Uni Emirat Arab, kemitraan seperti G42 dan Microsoft dipercepat karena listrik sudah dialokasikan sejak awal melalui utilitas yang terhubung dengan negara. Lahan sudah dialokasikan khusus untuk pusat data. Proses perizinan berjalan melalui satu sistem yang terkoordinasi. Dan kebutuhan akan kapasitas komputasi seringkali sudah dipastikan bahkan sebelum konstruksi dimulai. Itu menghilangkan keterlambatan biasa yang memperlambat pembangunan hyperscale di tempat lain. Setiap gigawatt yang disediakan Georgia adalah gigawatt yang tidak bisa dijual oleh negara-negara tersebut kepada perusahaan teknologi Amerika yang sedang mencari tempat. Negara bagian yang pernah mengalami penderitaan finansial itu sekarang mengendalikan satu produk yang sangat dibutuhkan oleh seluruh ekonomi AI.
Dan sekarang, setiap perusahaan utilitas di negara ini memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya di Vogtle. Bukan apa yang terjadi saat konstruksi, cerita itu sudah selesai, tapi apa yang terjadi saat operasional. Jika unit-unit tersebut beroperasi di atas 90% kapasitas selama dekade berikutnya dengan biaya perawatan normal, desain AP1100 akan menjadi bukti yang memulai kembali pembangunan nuklir skala besar di Amerika. Jika keandalan menurun, jika biaya bahan bakar melonjak atau perbaikan besar muncul, argumen menentang pembangunan baru akan semakin kuat. Sejauh ini, buktinya cukup kuat. Menurut kantor program pinjaman Departemen Energi, fase konstruksi unit 4 sebenarnya berjalan 30% lebih murah dibandingkan unit 3, meskipun keduanya dibangun berdampingan. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran terjadi secara langsung. Tenaga kerja yang sama yang membutuhkan waktu 15 tahun untuk membangun unit pertama berhasil memangkas biaya dan waktu secara signifikan pada unit kedua. PricewaterhouseCoopers memperkirakan bahwa 10 reaktor AP1100 baru dapat menghasilkan hampir 93 miliar dolar dalam output ekonomi Amerika Serikat. Hal itu juga akan mendukung puluhan ribu lapangan kerja selama lebih dari 1 dekade masa konstruksi. Dan perubahan terbesar bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga dari segi biaya. Setelah industri mulai membangun reaktor secara berulang, biaya konstruksi bisa turun sekitar sepertiga dibandingkan dengan Vogtle. Apakah hasil tersebut benar-benar terwujud adalah pertanyaan utama bagi ekspansi nuklir di Amerika Serikat. Jika AP1000 berikutnya memiliki biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan patokan biaya Vogtle, nuklir akan menjadi kompetitif dengan gas dalam skala besar. Jika tidak, Vogtle akan menjadi batas atas, bukan batu loncatan. Ada preseden untuk kedua hasil tersebut. Negara-negara yang membangun secara berkelanjutan berhasil menurunkan biaya secara signifikan. Negara-negara yang berhenti membangun mengalami inflasi biaya yang terus berlanjut. Variabel kuncinya adalah pengulangan, bukan hanya desain. Dan gagasan tentang lebih banyak reaktor nuklir bukan lagi sekedar teori. Westinghouse telah mengumumkan rencana untuk membangun beberapa AP1100 di Amerika Serikat dengan target konstruksi menuju tahun 2030. Sebuah proyek AP1100 baru telah diajukan di Carolina Selatan, wilayah yang sebelumnya pernah meninggalkan teknologi ini. Negara bagian lain juga sedang mengejar jalur nuklir yang berbeda, reaktor modular kecil, reaktor cepat canggih, dan program pengaktifan kembali untuk pembangkit yang sudah pensiun. Keberhasilan Georgia sering diceritakan sebagai kisah kemauan politik satu negara bagian. Kenyataannya secara finansial jauh lebih rumit. Proyek ini bertahan dari kebangkrutan Westinghouse, sebagian karena Departemen Energi telah mengeluarkan jaminan pinjaman federal sebesar 8,3 miliar dolar pada tahun 2014. Jaminan pinjaman nuklir terbesar dalam sejarah DOE, sejarah. Pada saat proyek selesai, total exposure kredit federal telah meningkat menjadi sekitar 12 miliar dolar seiring dengan perluasan cakupan proyek. Tanpa itu, pendanaan akan gagal terlepas dari apa yang diputuskan oleh para politisi Georgia. Washington bertaruh bahwa Georgia akan menyelesaikannya. Georgia memastikan Washington tidak kalah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah 10 reaktor AP1100 berikutnya dapat dibiayai dengan cara yang sama? Atau apakah program pinjaman federal dapat berkembang cukup cepat untuk menyesuaikan dengan apa yang diminta untuk dibangun oleh industri? Alih-alih pembangunan nuklir satu kali, strateginya sekarang adalah standarisasi dan pengulangan. Target pemerintah federal sekarang adalah kira-kira melipat gandakan kapasitas nuklir hingga 4 kali lipat pada pertengahan abad ini. Skala sebesar itu tidak bisa dicapai melalui proyek yang dirancang khusus. Itu bergantung pada penerapan berulang dari desain yang sudah distandarisasi. Vogtle adalah bukti pertama yang berhasil dari hal itu. Georgia menghabiskan 36,8 miliar dolar dan 2 dekade modal politik untuk menjawab satu pertanyaan. Apakah Amerika masih bisa membangun pembangkit listrik tenaga nuklir? Setelah kebangkrutan, gugatan hukum, perang regulasi, pemberontakan pelanggan, dan tenaga kerja yang harus dibangun kembali dari nol, jawabannya adalah ya. Dengan biaya mahal, nyaris gagal, dan hanya karena satu negara bagian secara struktural disiapkan untuk menyerap kerugian yang akan membunuh proyek ini di tempat lain. Pertanyaan yang lebih sulit adalah apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Vogtle merupakan titik awal yang menurunkan biaya di masa depan melalui pengulangan, atau batas struktural yang menentukan betapa mahalnya konstruksi nuklir saat ini? Reaktornya sudah berjalan, keahlian sudah dibangun kembali, pabrik referensi sudah mendapatkan izin. Setiap pasar listrik utama di Amerika Serikat sekarang sedang menguji versi mereka sendiri dari pertanyaan yang sama yang sudah dibayar oleh Georgia untuk dijawab.
Fase berikutnya dari tenaga industri sudah sedang diputuskan secara langsung saat ini. Negara bagian yang menanggung semua biaya yang ditimbulkan oleh proyek tersebut sekarang menjadi satu-satunya negara bagian yang siap untuk mendapatkan semua manfaat yang bersedia dibayar oleh ekonomi AI. Negara bagian itu telah menyelesaikan satu-satunya contoh nyata berskala besar yang dimiliki Amerika Serikat saat ini tentang bagaimana membangun kembali kemampuan nuklir sama sekali. Terima kasih telah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Mappack.